warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi bab 2 yaitu koordinat kartesius, di mana untuk kegiatan pertamanya kita mempelajari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, dalam koordinat kartesius ini identik dengan yang namanya diagram kartesius. Diagram kartesius itu ini contohnya. Ini namanya diagram kartesius yang terdiri dari 4 kuadran, yaitu kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, dari keempat kuadran ini memiliki ciri-ciri. Satu, sumbu kuadran 1 itu nilai X-nya selalu positif, Y-nya positif. Kalau di kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau di kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Di kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, untuk koordinat kartesius ini, titik koordinat kartesius terdiri dari karena terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, maka titik koordinatnya selalu X, Y. Nah, titik koordinatnya selalu X, Y. Contoh, untuk titik A ini karena X-nya 3 maka 3, Y-nya 6, maka titik koordinat A adalah 3,6. Untuk yang B sama-sama 4, maka titik B itu koordinat titik B 4,4. Titik C, koordinat titik C-nya min dulu, min 4,3. Titik D min 6,5. Titik F min 3, min 3. Titik E min 5, min 5. Titik G itu 2, min 6. Dan titik H 6, min 5. Nah, dari ke 8 titik ini, karena kita mempelajari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka tadi karena titik A ini 3,6, maka jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah 3 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Untuk yang B 4 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Untuk titik C 4 satuan dari sumbu Y, 3 satuan dari sumbu X. Nah, ini pembahasan yang ada di bawah. Dari gambar 2,2 dapat ditulis posisi titik terhadap sumbu sebagai berikut. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X dan seterusnya. Nah, contoh, ayo kita menanya dan di sini ayo kita menalar. Nah, untuk menalar, nah di sini titiknya yang tadi, ini beda ya. Nah, berarti jarak di tabel 21 ini jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau tadi jarak terhadap ke sumbu X, nah di sini jarak sumbu X-nya kok 6 satuan. Ya, yang berarti yang ditentukan adalah titik koordinat dari sumbu Y. Nah, berarti 2,6 karena jaraknya 6 satuan dari sumbu X nih. Ini sumbu X yang mendatar, berarti karena dia ada ke atas, berarti jaraknya terhadap sumbu X. Kalau ke kanan atau ke kiri, berarti jaraknya dari sumbu Y. Kalau ke atas ke bawah sumbu X, kalau ke kanan ke kiri sumbu Y. Maka 6 satuan dari sumbu X dan jaraknya 2 satuan dari sumbu Y. Maka yang kedua 5 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Yang ketiga 3 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y dan seterusnya. Coba kalian isi dari ini untuk tabel 21-nya, kalian isi dan dikerjakan. Kemudian kita lanjut lagi ke materi berikutnya.
Ini mah kalian sudah bisa ngerti ya. Kalau titik-titik yang A titik A, B, D ini ada di kuadran 1, C, E itu ada di kuadran 2, kemudian F di kuadran 3, FH di F kuadran 3, H dan G di kuadran 4. Ini untuk ayo kita berlatih, silakan dikerjakan di rumah. Nanti kalau sudah selesai difotokan saja, dikirim ke grup di grup belajar online di. Nah, udah, ini silakan dikerjakan untuk ayo kita berlatih. Kemudian untuk materi yang berikutnya, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, untuk materi yang ini sebenarnya nggak beda jauh dengan materi yang sebelumnya, di mana kita mencari jarak. Nah, kalau di sini titik asal berarti pos utama. Mencari jarak dari pos utama misalkan ke perumahan, jarak dari pos utama ke pos 1, jarak dari pos utama ke hutan, jarak dari lapangan ke pos utama. Jadi intinya berapa jaraknya. Sama misalkan dari perumahan. Nah, yang membedakan itu karena kita ini diibaratkan jalan, maka kita tentukan ke arah mana, ke kanan kah, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Contoh, kita dari pos utama mau ke perumahan, maka berapa satuan? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke kanan dari pos utama. Terus dari angka 6 ini ke atas berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Berarti dari pos utama ke perumahan 6 satuan ke atas, ke kanan. 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Begitu juga misalkan dari pos utama ke pos 3. Ini yang di bawah. Dari pos utama ke pos 3. Itu berapa satuan? Yang pertama sumbu X-nya dulu. Berapa satuan? 1, 2, 3 satuan ke kanan dan 1, 2, 3 satuan ke bawah. Dari pos ke pemakaman. Berarti berapa satuan? Ingat sumbu X dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Nah, itu posisi titik terhadap titik asal atau titik pusat. Itu cara menghitungnya begitu. Jadi dari pos ke perumahan, dari pos ke pos 3, dari pos ke pemakaman, dari pos ke hutan, itu dilihat berapa jaraknya ke kanan dan berapa jaraknya ke atas. Dan selalu diawali dari X dulu baru Y. Nah, bagaimana dengan titik tertentu? Jadi posisi titik terhadap titik tertentu. Misalkan dari hutan mau ke pos 3. Nah, hitung saja. Biasa, karena ini dari kiri ke kanan, maka hitungannya berapa satuan? Hitung saja. Dari 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Nah, dari 8 sampai angka min 8 sampai angka 3 berarti 11 satuan, maka 11 satuan ke kanan. Kemudian dari angka 5 nih, karena posisinya min 8,5, maka dari angka 5 jadi dihitungnya 1, 2, 3. Jadi dihitungnya lewat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari sini ke bawah. Oh, salah. Dari sini ke bawah. Berapa satuan? Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 satuan ke bawah. Jadi dari hutan ke pos 3 11 satuan ke kanan dan 8 satuan ke bawah. Atau
atau karena titik koordinat hutan itu min 8,5, sedangkan pos itu min 3, min 3, hitungnya 8. Dari min 8 sampai 0 itu 8. Dari 0 sampai 3 berarti 3 tambah 8 11. Jadi ke kanan 11 satuan. Kemudian kalau yang ininya karena posisi Y-nya 5 ditambah 3 8, berarti 8 satuan ke bawah. Nah, untuk soal ini, materi yang ini ada pembahasannya di sini. Nah, ini perumahan kalau terhadap dari titik pusat. Jadi dari posisi terhadap titik pusat. Jadi perumahan terhadap titik pusat, tanah lapang terhadap titik pusat, kolam terhadap titik pusat. Itu ini pembahasannya. Kemudian untuk posisi titik terhadap titik tertentu. Nah, contohnya ini di sini posisi terhadap berarti dari tenda ke perumahan. Berarti ini objeknya titik asalnya nih. Terhadap perumahan terhadap tenda gitu kan. Berarti dari tenda ke perumahan jaraknya yang dihitung begitu. Jadi jarak dari tenda ke perumahan. Nah, ini caranya gampang. Nah, ini cara yang paling simpel kalau kita cuma mengandalkan tabel ini tanpa harus melihat lagi di diagram koordinat kartesiusnya. Nah, ini gampang. 6 dikurangin 2 4 satuan. 5 dikurangin 0 5 satuan. Nah, karena ini sama-sama positif dari 6 berarti kedua berarti ke kanan. Karena dari 2 ke 6 berarti ke kanan. Kemudian dari 0 ke 5 berarti ke atas. Nah, ini pun sama pos 1. Pos 1 karena 2 berarti 4 satuan. 5 ke 5 berarti 0 satuan gitu kan. Jadi 6 dikurangin 2 4, 5 dikurangin 5 0. Jadi 4 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Dari pasar ke perumahan berarti pasar 4, berarti 6 dikurangin 4 2. 5 dikurangin 3 2, berarti 2 satuan ke dari 4 ke 6 itu berarti ke kanan. Dari 3 ke 5 juga ke atas. Nah, ini yang titik-titiknya yang masih kosong silakan dikerjakan lagi. Nah, nanti kalau sudah selesai sama dipoto kemudian dikirim di grup juga. Nah, untuk tugas ayo kita berlatihnya juga sama. Ini dikerjakan sampai nomor 5 saja. Jadi dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Waktunya sampai minggu depan, sampai hari Kamis batas pengiriman hasil tugasnya sampai hari Kamis minggu depan. Untuk kegiatan hari ini cukup sampai di sini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.